Renungan Hari Sabtu 9 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Berani mewartakan sabda Tuhan dan takutlah terhadap Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 6 ayat 1-8 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 24-33. Saudara-saudariku terkasih, banyak cara yang ditempuh oleh orang tua atau seorang guru untuk mengarahkan anak-anaknya atau anak didiknya berhasil. Misalnya penanaman nilai kedisiplinan. Orang yang disiplin dalam hidupnya akan berhasil. Demikian halnya dengan Yesus. Ia mempergunakan berbagai cara untuk mengarahkan perhatian para muridnya agar fokus pada misi perutusannya. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menampilkan dua hal yang ditekankan kepada para muridnya. Pertama, berani mewartakan sabda Tuhan. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Di sini Yesus mengajak para muridnya agar sungguh-sungguh menjadi pewarta sabda Tuhan yang taat dan berani. Mereka tidak boleh takut, tetapi harus berani menyuarakan suara Tuhan secara terbuka dan benar, bukan secara sembunyi-sembunyi. Fokus perhatian para murid adalah bukan kehendak mereka, tetapi kehendak Allah. Bukan sabda mereka, tetapi sabda Allah. Sabda Sang Guru Yesus Kristus. Mereka bertindak atas nama Kristus, maka mereka harus mengatakan atau mewartakan, menyuarakan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Ia tidak mengajar dari dirinya sendiri tetapi dari Bapa. Demikian juga para muridnya harus mengajar dan menyampaikan, meneruskan suara dari Sang Guru mereka, Yesus Kristus. Kedua, takutlah terhadap Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengetahui situasi yang akan dihadapi oleh para muridnya. Para murid akan mengalami tantangan dan kesulitan dalam pewartaan. Mereka akan ditolak. Sabda yang mereka wartakan tidak akan diterima, tidak masuk dalam hati manusia. Dalam situasi ini, Yesus memberikan solusi kepada para muridnya agar tidak takut terhadap manusia, tetapi takutlah terhadap Allah, sumber segala kehidupan manusia, sumber segala ciptaan. Di sini Yesus mengungkapkan korelasi antara Tuhan dengan cinta. Orang yang takut terhadap Allah berarti ia sungguh-sungguh mencintai Allah. Maka ketika Yesus berkata bahwa mereka harus takut kepada Allah, Dia juga mau mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh mencintai Allah dan tidak usah takut bahwa Bapa Surgawi akan membinasakan mereka, tetapi Dialah seorang Bapa yang sangat mengasihi, mencintai mereka sebagai putra dan putrinya. Allah tidak akan membiarkan orang yang takut kepadanya binasa. Malahan Allah akan mengasihi dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya, memberikan jaminan kebahagiaan dan hidup kekal kepadanya. Rambut sehelai pun tidak akan hilang. Itulah ungkapan kasih
dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan hari ini? Kita semua dituntut agar berani menjadi saksi dan pewarta sabda Tuhan. Fokus perhatian kita pada sabda Allah, bukan diri dan kehendak kita. Ketaatan kita kepada sabda Allah lebih penting daripada ketaatan kita kepada sabda manusia. Kita juga harus berjuang menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti setia pada perintah-perintahnya dan hidup dalam kasih-Nya bersama orang lain. Berlaku adil, baik, benar, setia, jujur, dan bijaksana. Mari kita wujudkan hal-hal ini dalam hidup dan karya pelayanan kita.